Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Hilmi Hidayatul Maula, Diva Suryana Jihun, Rosa Alivia Rahmatin, dan Ananda Dwika Putri Solihah. Di sini kami akan memaparkan hasil kunjungan kami ke situs bersejarah Candi Surawono. Selanjutnya, kenapa sih kita memilih Candi Surawono sebagai kunjungan situs bersejarah? Apa sih esensi dari candi tersebut? Jadi, agar masyarakat tahu bahwa di Kediri, lebih tepatnya di Desa Canggu, Dusun Surawono, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terdapat peninggalan bersejarah yang berupa candi yang masih berhubungan dengan Kerajaan Majapahit, yang diperkirakan berdiri pada abad ke-14, yaitu Candi Surawono. Candi Surawono tidak hanya sekedar peninggalan bersejarah, tetapi juga sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang mencerminkan pengaruh Kerajaan Majapahit. Maka dari itu, kita tertarik untuk melakukan kunjungan ke situs bersejarah Candi Surawono. Selain itu, dengan relief dan arsitektur yang penuh filosofi, membuat kita tertarik memahami lebih dalam tentang Candi Surawono yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Menurut Bapak Mas Duki sebagai juru kunci, Candi Surawono adalah candi yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Meskipun terletak di Kabupaten Kediri, candi ini bukan merupakan peninggalan Kerajaan Kediri, melainkan peninggalan Kerajaan Majapahit yang didirikan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Candi Surawono didirikan pada abad ke-14, tepatnya sekitar tahun 1400 Masehi, untuk memuliakan Bre Wengker, seorang raja dari Kerajaan Wengker yang merupakan bawahan Kerajaan Majapahit. Bre Wengker adalah paman dari Raja Hayam Wuruk, salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Majapahit. Upacara Srada bagi Bre Wengker yang merupakan sebuah upacara ritual yang dilakukan 12 tahun setelah kematiannya diselenggarakan pada tahun 1400 Masehi. Tahun yang kemudian diduga sebagai tahun perkiraan selesainya bangunan Candi Surawono. Candi ini awalnya dikenal dengan nama Wisnu Bawanapura yang merujuk pada Dewa Wisnu yang menunjukkan dedikasi candi tersebut kepada Dewa Hindu. Nama ini tercatat dalam kitab Negara Kertagama, sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dalam kitab tersebut juga diceritakan bahwa Raja Hayam Wuruk pernah mengunjungi dan menginap di Candi Surawono pada tahun 1361. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan Kerajaan Majapahit dengan Candi Surawono. Jadi, keberadaan Kerajaan Majapahit ini tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Singosari. Tidak hanya karena urutan waktu, tapi juga penguasa Kerajaan Majapahit adalah penguasa Kerajaan Singosari yang runtuh karena serangan dari Kerajaan Toho. Raden Wijaya ini merupakan panglima perang dari Kerajaan Singosari, kemudian ia memutuskan untuk mengabdi kepada Kerajaan Toho di bawah kepemimpinan Raja Jaya Katuang. Nah, berkat pengabdiannya kepada Raja Jaya Katuang bermodal kepercayaan itulah pada tahun 1292 Raden Wijaya meminta izin kepada Raja Jaya Katuang untuk membuka hutan tarik yang dijadikan desa untuk menjadi pertahanan yang melindungi Kerajaan Toho. Setelah mendapatkan izin dari Raja Jaya Katuang, Raden Wijaya kemudian membabat hutan dan membangun desa yang kemudian diberi nama Desa Majapahit. Kerajaan Majapahit ini meninggalkan banyak sisa peradaban, terutama dalam bentuk bangunan keagamaan seperti candi. Karena awal perkembangannya ini di daerah Jawa Timur, maka tinggalan Kerajaan Majapahit ini umumnya ditemukan di daerah Jawa Timur. Candi pendermaan yang ditemukan di Jawa Timur kebanyakan merupakan pendermaan bagi raja-raja era Kerajaan Singosari dan era Kerajaan Majapahit. Kematian Bre Wengker ini diikuti oleh tradisi pemujaan melalui pembangunan candi sebagai bentuk penghormatan yang mencerminkan praktik Ista Dewata, yaitu pemujaan kepada dewa atau dewi tertentu yang diyakini mewakili sosok mendiang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Candi Surawono ini didirikan untuk memuliakan Raja Bre Wengker, seorang raja dari Kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Candi Surawana tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kekuatan politik. Dengan dibangunnya candi ini, Majapahit menunjukkan kontrolnya atas daerah-daerah yang lebih kecil, seperti daerah Wengker.
Hal ini penting dalam konteks ekspansi dan penguatan kekuasaan Majapahit di Jawa Timur. Secara umum, semua relief yang ada pada Candi Surawana adalah menceritakan tentang kehidupan baik dan buruknya pada dewa-dewa, dengan harapan cerita-cerita kehidupan para dewa ini dapat diterapkan atau dapat diimplementasi pada kehidupan para pengikut yang memeluk agama Hindu-Buddha pada saat itu, ditinjau dari seni pahat atau relief yang menghiasinya. Relief Candi Surawana menunjukkan adanya keterpaduan dua unsur agama yang berbeda. Pada bagian kaki candi dipahatkan relief cerita binatang yang bersifat Buddha, sedangkan di bagian tubuh candi dipahatkan relief Arjuna Wiwaha dan Sri Tanjung yang bersifat Hindu, dan relief Bubuksah Gagang Aking yang bersifat Buddha. Adanya dua unsur agama yang ada dalam Candi Surawana tampaknya berhubungan erat dengan kehidupan beragama pada saat itu. Selanjutnya yaitu arsitektur dan relief. Candi Surawana merupakan candi yang terlihat gagah dan megah, serta memiliki arsitektur dan relief yang sangat bermakna di dalamnya. Saat ini pada bagian candi hanya tersisa kaki candi saja yang berdiri, namun sejarah candi masih dapat diketahui melalui batu andesit pada bangunan yang tersisa. Keadaan Candi Surawana pada bagian tubuh dan atapnya sudah hancur dan tidak diketahui apa penyebab hancurnya. Reruntuhan Candi Surawana disusun sejajar pada halaman candi. Walaupun bagian atasnya hancur, namun bagian kaki candi masih terdapat relief yang terpahat jelas. Relief di kaki Candi Surawana menggambarkan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada tantri atau relief binatang. Setiap relief dipahat dalam bingkai seolah-olah menjadi frame kisah-kisah. Ada dua kelompok relief cerita yang terpahat pada dinding kaki Candi Surawana ini. Pada bagian dinding yang panjang sebelah utara dan barat daya menggambarkan relief Arjuna Wiwaha atau Mintaraga. Sementara pada bagian pendek pada timur laut menggambarkan relief Bubuksah dan Sri Tanjung. Interpretasi makna relief pada bagian Candi Surawana adalah menceritakan tentang kehidupan baik dan buruknya para dewa-dewa. Dengan harapan cerita-cerita kehidupan para dewa ini dapat diterapkan atau dapat diimplementasikan pada kehidupan para pengikut yang memeluk agama Hindu-Buddha pada saat itu.